Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 2 Psikologi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang uji T atau uji T-test. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uji T atau T-test. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran Staden dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama Staden T. Asumsi dari uji T yang pertama yaitu sampel diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal dan data berdasarkan skala interval dan rasio. Dengan kegunaan dari uji T yaitu untuk menguji satu populasi atau dua populasi, dan yang kedua untuk membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena kebetulan. Dan yang terakhir untuk uji T satu sampel membandingkan mean rata-rata sampel dengan mean acuan. Uji T terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji T satu sampel atau biasa disebut dengan one sample t-test, dan yang kedua, dua sampel, two test sampel t-test. Uji T2 sampel ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dua sampel berpasangan ya atau dependent atau paired sample t-test, dan yang kedua, dua sampel bebas atau independent sample t-test. Uji t-test untuk satu sampel atau one sample t-test yaitu pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Dengan kriteria ujinya, H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel, dan H1 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Dengan rumus one sample t-test, rumusnya seperti ini, dengan X rata-rata sampel, dan M untuk rata-rata populasi atau nilai parameter, dan S untuk standar deviasi, serta N untuk jumlah atau banyaknya sampel. Nah, ada contoh kasus untuk uji one sample t-test, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ton per ha dengan data seperti berikut, dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per ha dengan alfa 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, kita akan menguji menggunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, kita ke variable view. Di variable view, kita tulis dengan produktivitas. Lalu karena datanya ada bilangan desimal, yaitu bilangan desimalnya di belakang komanya satu angka, jadi kita tulis dengan angka 1. Setelah itu kita ke measure, di measure kita pilih scale. Setelah itu kita ke data view, di data view kita inputkan datanya. Setelah itu kita ke analyze, ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, ini tuh gunanya untuk menguji apakah data tersebut berasal dari distribusi normal atau tidak. Nah, produktivitasnya kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik plots, kita centang normality plots with testnya, setelah itu continue, dan oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Test of normality, setelah itu kita ke analyze, di analyze kita pilih compariments, karena ini tuh uji T untuk one sample, maka kita pilih one sample t-test. Setelah itu produktivitasnya kita pindahkan ke test variable, karena nilai rata-ratanya itu 5, jadi kita tulis dengan 5, lalu kita ke option, karena nilai alfanya itu sebesar 5%, maka kita tulis dengan 95%. Setelah itu continue, dan oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini.
Nah, setelah tadi kita mengerjakan di SPSS, sekarang kita analisis. Langkah pertama itu kita tentukan dulu hipotesis statistik uji normalitasnya. H0 dikatakan data berdistribusi normal dan H1 untuk data tidak berdistribusi normal. Nah, nilai p-value-nya itu dilihat dari nilai signifikan Kolmogorov dan Shapiro. Nah, nilai signifikan Kolmogorovnya itu 0,133 dan nilai signifikan Shapiro-nya itu 0,245. Nah, 0,133 itu lebih besar dari 0,05 dan 0,245 itu lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima, dengan kata lain data berdistribusi normal. Lalu untuk hipotesis statistik uji T-nya yaitu H0 untuk rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Dan H1 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional dengan alfa 5%. Dengan statistik uji menggunakan uji T satu sampel atau one sample t-test dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dilihat di sini. Dilihat dari nilai signifikan 2 mean tail rate. Setelah itu, dengan kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Dengan nilai p-value sebesar 0,001 dan alfa sebesar 0,005 dengan 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Lalu yang kedua ada dua sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test. Uji T berpasangan ini adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan adalah tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Dengan rumus paired sample t-test dengan rumus seperti ini, dengan X1 sama dengan rata-rata sampel 1 dan X2 untuk rata-rata sampel 2 dan S1 untuk simpangan baku sampel 1 dan S2 untuk simpangan baku sampel 2 dan R untuk korelasi antara dua sampel. Dengan kriteria uji yaitu H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel dan H1 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Dan H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Dengan contoh kasus untuk uji T2 sampel berpasangan dependent yaitu akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Mari kita analisis di SPSS. Nah, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita ke variable view. Di variable view kita tulis dengan kata sebelum. Lalu di kolom kedua kita tulis dengan sesudah. Kan datanya itu tidak ada bilangan desimal, maka kita ubah dulu menjadi 0 ya, dua-duanya. Lalu di kolom label, untuk memperjelas kita tulis dengan sebelum adanya ketetapan pajak. Lalu di kolom setelah pun kita tulis dengan setelah adanya ketetapan pajak. Nah, di kolom measure-nya kita tulis dengan scale dua-duanya. Setelah itu kita ke data view. Di data view kita inputkan datanya. Lalu setelah itu kita ke analyze. Di analyze kita ke descriptive statistik. Lalu ke explore.
karena ini kita akan menguji uji T yang dimana asumsinya datanya harus berasal dari distribusi normal. Jadi kita harus menguji dulu apakah data ini tuh dari distribusi normal atau tidak. Nah, sebelum dan sesudah kita pindahkan ke dependent list, yaitu ke plots. Di plots kita centang normality plots with testnya, lalu continue dan oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tuh, test of normality-nya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita ke analyze, lalu ke comparisons, karena ini tuh uji 2 sampel berpasangan ya, jadi kita ke paired sample t-test. Setelah itu sebelum adanya kita pindahkan ke variabel 1, lalu setelah adanya kita pindahkan ke variabel 2. Lalu setelah itu kita pilih click option karena nilai alfanya itu 5%, jadi kita tulis di sini 95% ya. Setelah itu continue dan oke. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah tadi kita sudah mengerjakan di aplikasi SPSS, sekarang kita analisis. Seperti biasa untuk uji T ini, langkah pertamanya itu harus menentukan dulu hipotesis statistik untuk uji normalitasnya. Nah, H0 itu untuk data berdistribusi normal, dan H1 untuk data tidak berdistribusi normal. Dengan nilai signifikan sebelum itu 0,200 dan 0,122, dan nilai signifikan setelah itu 0,200 dan 0,396. Nah, nilai p-value untuk sebelum itu 0,200 kan lebih besar dari 0,05. Lalu 0,122 juga lebih besar dari 0,05. Dan nilai p-value untuk sesudah itu kan 0,200 lebih besar dari 0,05. Dan nilai p-value untuk 0,396 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini berasal dari distribusi normal. Lalu yang kedua yaitu tentukan dulu hipotesis statistik uji T-nya dengan H0 untuk rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama, dan H1 untuk rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda, dengan nilai alfa sebesar 5%. Dengan statistik uji menggunakan uji T2 sampel berpasangan, yaitu dependent atau paired sample t-test dengan nilai signifikan sebesar 0,320 dilihat dari sini. Dilihat dari nilai signifikan 2 min tolerate. Setelah itu, dengan kriteria uji yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Dengan nilai p-value sebesar 0,320 dan alfa sebesar 0,05. 0,320 itu lebih besar dari 0,05, jadi dikatakan H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan beda. Lalu yang kedua dan yang terakhir yaitu ada 2 sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, uji ini itu untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contoh kasus, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, respondennya terbagi dalam 2 kelompok, yaitu mereka yang merokok dan yang tidak merokok. Nah, uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama yaitu datanya harus berdistribusi normal. Dan yang kedua, kelompok data independen atau bebas. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya 2 kelompok. Dengan rumus independent sample t-test dengan rumus seperti ini, dengan M1 untuk rata-rata skor kelompok 1 dan M2 untuk rata-rata skor kelompok 2,
dan SS1 untuk sum of square kelompok 1, dan SS2 untuk sum of square kelompok 2, dan N1 untuk jumlah subjek atau sampel kelompok 1, dan N2 untuk jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Dengan kriteria uji, yaitu H0 ditolak jika terhitung lebih dari T tabel, dan H1 diterima jika terhitung kurang dari T tabel, serta H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, dan H1 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Dengan contoh kasus, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan kelas B. Nah, datanya seperti ini. Lalu, apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Mari kita analisis di SPSS. Nah, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, setelah itu kita ke variable view. Nah, di kolom name kita tuliskan dengan nilai. Lalu di kolom selanjutnya kita tuliskan dengan kelas. Karena datanya itu tidak ada bilangan desimal, maka kita ubah dulu jadi 0. Lalu kita ke mersur. Untuk nilai, mersurnya itu scale. Dan untuk kelas, mersurnya itu nominal. Nah, di label nilai kita tulis dengan nilai ujian. Lalu di kolom kelas ada value. Nah, kita tulis dengan angka 1 untuk kelas A. Dan angka 2 untuk kelas B. Dan oke. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di data view saya akan menggabungkan dua datanya menjadi seperti ini. Dengan angka 1 itu untuk kelas A dan angka 2 itu untuk kelas B. Setelah itu kita ke analyze. Lalu ke compromise, karena ini tuh uji T tentang independent sample t-test, maka kita pilih independent sample t-test. Setelah itu nilai ujiannya kita pindahkan ke test variable, lalu kelasnya kita pindahkan ke grouping variable. Setelah itu kita ke define groups, grup 1 untuk angka 1 dan grup 2 untuk angka 2, setelah itu continue. Setelah itu kita ke option. Karena nilai alfa itu sebesar 5%, maka di sini kita tulis dengan 95%. Setelah itu kita continue dan oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini untuk independent sample test. Nah, setelah tadi kita sudah mengerjakan di SPSS, sekarang kita analisis. Seperti biasa, langkah pertama itu kita tentukan dulu hipotesis statistik uji homogenitas. Nah, H0 itu untuk data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Dan H1 untuk data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dengan nilai signifikannya yaitu 0,748 dilihat di sini. Nah, 0,748 itu lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima, dengan kata lain, data tersebut adalah data homogen. Yang kedua, hipotesis statistik uji T dengan H0 untuk rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Dan H1 untuk rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B dengan nilai alfa sebesar 5%. Dengan menggunakan uji statistik, uji T2 sampel bebas atau independent sample test dengan nilai signifikan 0,000 dilihat di sini. Nah, nilai signifikan 2 mean tailed sebesar 0,000. Dengan kriteria uji yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Dengan nilai p-value sebesar 0,000 dan alfa dengan nilai sebesar 0,05. 0,00 lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa
H0 ditolak dan hasilnya bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.